Selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Yudi Mini Track Surabaya. Oke, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang apa saja yang akan kita cek ya pada sepeda mini track saat akan melakukan touring. Ya, mungkin kira-kira jaraknya di atas 100 km lah paling enggak, atau mungkin sebaiknya sebelum Anda melakukan touring, apa saja yang dicek pada sepeda mini track. Oke ya, ini yang akan dicek pada sepeda mini track ya, bukan apa yang disiapkan. Oke, yang pertama ya, oke, yang pertama itu komstir atau kones. Sini kebanyakan kalau pemasangannya kurang tepat waktu dipakai, ini akan apa ya, biasanya teman-teman kalau saya lihat itu mesti sering betulkan ini konesnya, mungkin kurang seret atau masih berputar. Kalau masih longgar atau kendu, ini akan kocak, akan mempengaruhi kenyamanan kita dalam bersepeda. Nanti sini juga akan kocak. Kalau dibiarkan lama-lama, fork atau garbu ini itu bisa retak pipa besi yang masuk ke dalam sini ya, gitu ya. Jadi pertama ini pastikan ini seret kencang, tapi untuk berbelok ini nyaman. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang jarak renggang ya, atau kelonggaran atau apapun lah, jarak renggang rantai ya. Ini pastikan jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu longgar. Kalau terlalu kencang nanti ini nggak nyaman untuk dipancal. Tapi kalau terlalu longgar, waktu kita putar kencang, ini biasanya akan terjadi loss gear. Oke ya, ini pastikan. Ini paling enggak kurang lebih spillingnya antara 1 cm 2 cm lah. Ini kalau menurut saya ya. Oke. Kalau caranya stylenya gampang, tinggal ini kalau pakai GR dibuka setelan rantainya, ini disetel kanan kiri sehingga ini bisa lurus nanti. Oke, itu yang kedua. Next, yang ketiga, kalau bedain kalau pakai BB Holtec 2 itu penguncinya itu juga harus perlu dicek ya. Kalau ini saya pakai Holotech 1 ya, ini juga harus perlu dicek juga, ini kanan kiri dicek kekencangannya ya. Biasanya ini ya longgar ya, tapi kalau pemasangannya benar insya Allah enggak, tapi alangkah baiknya kalau dicek juga. Oke, dia kanan kiri ya. Kalau Holotech 2 cuman sisi yang sebelah kiri saja. Itu yang ketiga. Oke, yang berikutnya adalah pengecekan kenyamanan rem atau U-brake ya. Baik depan maupun belakang ini harus pastikan untuk dicek biar nyaman ya, gitu. Saya sarankan kabel remnya atau kawat rem ini ya kalau bisa yang agak bagus, soalnya ya kita nggak minta ya nanti di jalan tahu-tahu kabel remnya atau kawat rem ini putus, biasanya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk yang pilih yang lebih bagus lah ya. Ini kalau spelling saya, kalau menurut saya spelling ini ya antara 1 cm sampai 2 cm ya spellingnya. Ini kalau menurut saya ya, baik yang depan maupun yang belakang. Oke ya. Ini dicek kenyamanan juga, pastikan rem berfungsi dengan nyaman. Terus berikutnya tekanan angin pada ban. Tekanan angin pada ban ini kalau bisa sih dipompa sesuai dengan kapasitas yang tertera pada ban ya.
setiap ban itu kekuatannya, kapasitas pengisian anginnya beda-beda ya. Itu kalau bisa sesuai ya. Bagaimana caranya ya, kalau teman-teman punya pompa di rumah yang ada odometernya, itu bisa dilihat dari situ. Oke, ini kalau ban Kenda yang saya pakai ini kapasitasnya tersini tertera ya, minimal 35 maksimal 100 PSI. Ini menyatakan tekanan angin ya. Jadi ban ini maksimal 100 PSI. Kalau teman-teman ingin tahu konversi dari PSI ya ke kilo, itu teman-teman bisa browsing di Mbah Google. Oke, itu untuk tekanan angin ya pada ban ini juga perlu dicek ya, biar nanti nyaman dalam perjalanan. Kalau terlalu full nanti bisa meledos di jalan. Oke, next. Oke, berikutnya ini untuk tempat dudukan sadel ya. Pada set pos ini juga harus diperhatikan juga. Ini kalau yang baru nggak masalah, tapi kalau yang lama itu biasanya nih kalau kurang seret dikit cepet kocak ini ya. Soalnya di sini kan ada kayak istilahnya giginya kecil-kecil di sini ya, untuk supaya ngikat antara pengunci ini dengan set pos ya. Ini harus dipastikan biar kalau nanti dipakai pada jalanan yang agak keronjol, ini kan tekanan kan di sini itu bisa goyang, bisa kocak, jadi membuat kurang nyaman Anda dalam bersepeda. Berikutnya adalah kelonceran free hub ya. Ini kalau nggak loncer itu ya sedikit banyak bisa mengganggu kenyamanan teman-teman dalam bersepeda. Ini kalau loncer itu akan menjadi nyaman ya. Memang kelihatan sepele, cuman kalau loncer ya nggak enak ya. Oke, baik roda depan, roda belakang maupun roda depan sebaiknya teman-teman periksa keloncerannya. Oke ya, next. Oke, berikutnya pengecekan speedometer. Untuk teman-teman yang sepeda mini tracknya pakai speedometer, kalau nggak pakai nggak apa-apa ya. Jika ada yang pakai speedometer, sebaiknya pengecekan speedometer juga harus dicek ya, antara putaran roda dengan kecepatan nanti harus sama. Jadi kita dalam bersepeda itu kecepatan yang kita tempuh itu berapa ya, biar nanti sama dengan teman-teman yang lain. Terus ini jam juga perlu ya. Terus ini waktu atau lama kita bersepeda, terus kilometernya berapa yang sudah kita tempuh, rata-ratanya, maksimal kecepatan. Oke ya, tujuan speedometer ini untuk mengetahui kita seberapa lama, seberapa cepat kecepatan kita, terus seberapa jauh kita menempuh kilometernya. Oke ya, jika teman-teman punya tips yang lain silahkan komentar di kanal YouTube saya. Oke, terima kasih.